Kita lanjutkan masih dalam tema pemuridan. Kita sudah tangkap, ngerti bahwa memuridkan itu adalah melahirkan. Ya, memuridkan itu adalah mengandung. Jadi pokoknya yang nggak pernah mengandung, yang belum menikah pun belajar dari ibu-ibu yang pernah mengandung dan punya anak. Nah, kalau kita sudah punya konsep itu, memuridkan itu tidak ada yang sulit. Amin. Kenapa nggak ada yang sulit? Karena ya memang begitu. Nah, sekarang kesimpulannya. Kalau begitu, pemuridan itu, murid-murid yang kita lahirkan, itu nggak cuma perlu makan, nggak cuma perlu minum, nggak cuma perlu makanan, pakaian, nggak perlu tempat tinggal. Mereka perlu keluarga. Betul nggak? Perlu sebuah keluarga. Ini yang kita harus pakai sekarang. Nah, nanti kita akan hubungkan kata komunitas. Bersyukur tadi dari saudara Jimmy, saya diberitahu bagaimana jemaat ini sedang membuat komunitas. Apa namanya tadi? Disciple Generation Leadership. Oh, Disciple Generation Community, bagus. Nah, kita kan bahas masalah itu juga. Kekuatan kata komunitas itu luar biasa, sangat hebat. Kita mulai lihat dari Mazmur 127 bahwa setelah kita mendapatkan murid, maka harus disimpan, ditetapkan, dipelihara dalam lingkungan sebuah keluarga. Ini konsep Alkitab itu sangat luar biasa, saudara. Saya kagum pada kebenaran ini. Ya, saya percaya kalau saudara secara rajin hadir, sering hadir di kebaktian-kebaktian pemberkatan pernikahan, maka ayat ini gak asing lagi. Ya, karena di ayat 1 dikatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang membangunnya. Ternyata kata rumah di sini bukan sekedar rumah gedung, rumah fisik, tidak. Karena di ayat 3 itu bicara sesungguhnya anak-anak. Nah, kata lelaki coret total. Itu sangat salah terjemahan bahasa Indonesia. Gak ada kata lelaki. Lah yang perempuan gimana? Jadi anak-anak itu yang benar. Pak Nathanael pakai Sungun Jensing tidak? Enggak. Ada juga atau? Yang bahasa Mandarin? Enggak pakai. Inggris ya. Coba bahasa Inggris pun kata children, bukan sons. Itu salah. Nah, karena ayat 3 ada kata anak-anak, maka kalau ayat 1 bicara rumah, itu apa artinya? Rumah tangga, keluarga. Nah, apa yang kita mau temukan di ayat ini? Saya baca ayat 3-nya. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Yahweh, dan buah kandungan adalah suatu upah. Memuridkan, ini penting sekali, memuridkan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, tahun 70-an akhir, saya mendapat pewahyuan ayat ini. Dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana saya dapat revelation ayat ini? Waktu itu saya masih cukup muda, tahun 70-an akhir. Saya tuh menemukan begitu banyak kasus orang tua, entah ayah atau ibu, yang dibuat susah dan disakiti oleh anak-anaknya sendiri. Nah, saya tuh gak bisa mikir, kok bisa anak-anak sekurang ajar itu pada orang tua. Saya umur 9 tahun, ayah saya meninggal. Waktu itu dia meninggal umur 31 tahun. Masih muda sekali. Keluarga kami hancur, kami miskin sekali. Nah, saya tuh merasakan, saya aja gak punya papa, pengen punya papa. Ini anak-anak punya papa kok kurang ajar gitu pada papanya. Kan saya gak ngerti, kenapa kasus keluarga ini, keluarga itu, wah numpuk. Minta didoakan anak begini, minta doakan gitu, kok bisa begini, kenapa? Nah, di situ saya mulai mencari sebabnya. Saya bersyukur bahwa dari sejak awal saya jadi hamba Tuhan, saya tuh melayani mulai tahun 72, saudara. Roh Kudus selalu memberi saya keyakinan.
semua kasus dan masalah di masyarakat, di kehidupan yang kamu temui, Daniel, kamu percaya jawabannya ada di Alkitab. Itu saya nggak ngerti, saudara, kenapa Roh Kudus bisa memberi saya keyakinan sekuat itu. Maka itu kalau saya ngomong tentang hidup masalah apa saja, itu jadi nyata karena orang tahu betul itu begitu. Dan tiap kali saya ketemu masalah itu, saya harus tanya, ayatnya di mana? Di mana? Betul, kalau gereja mempercayai Yesus adalah jawaban, itu betul. Firman ini jawaban atas semua masalah apa saja. Seperti sekarang konflik di Thailand contohnya. Kalau saudara mau tahu ayatnya, itu ada di Yakobus 3:16 misalnya ini ngomong saja. Kenapa ada keributan? Coba baca dulu, ini nyimpang sedikit sebagai contoh. Kenapa Timur-Timur ribut tahun 99 yang lalu sampai lepas dari Indonesia? Kenapa? Nah, juga dalam keluarga, kenapa ada keributan? Di dalam hubungan seorang dengan yang lain, kenapa ada masalah, saudara? Sebab di mana ada apa? Satu, iri hati. Dan dua, ada apa? Nah, egois. Cuma dua hal ini. Pokoknya di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, pasti ada apa di situ? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Selalu. Nah, ini jawabannya. Dalam keluarga, dalam gereja, dalam LSM, yayasan atau ada keributan, tangkap si iri hati dan egois itu. Itu yang buat kekacauannya. Jelas bukan? Itu salah satu contoh bahwa kasus apa saja di dunia ini, jawabannya tetap ada di Alkitab. Oke, kita kembali. Saya tuh mulai tanya, kenapa kok bisa ada anak-anak bikin masalah dengan orang tua ini? Kenapa? Saya selalu siapkan diri pada Roh Kudus. Saya nggak mau maksa dia jawabannya cepat atau lambat, itu urusan dia. Yang penting saya siapkan hati. Waktu berjalan, saya sudah mulai lupa. Terus tiba-tiba suatu hari Roh Kudus ngajak saya mikir, Daniel, kamu tahu nggak senjata iblis yang paling sering dipakai? Ada di Efesus 6. Anak panah berapi. Ya, masih ingat ya itu? Terus, ya kenapa? Saya tanya, Papa kenapa? Yaitu senjata iblis, anak panah berapi. Oke, saya diam dulu. Lama kemudian Roh Kudus ngajar saya di 1 Petrus 5. Tentang setan seperti singa yang mengaum-ngaum. Kata yang penting berjalan ke sana kemari. Ya, berjalan keliling. Nah, dari situ mulai terpikir. Kalau senjata iblis itu anak panah. Dan iblis itu ternyata, ringkasnya saya percepatnya, ternyata tidak pernah buang anak panah. Lalu dari mana iblis dapat senjata anak panah? Nah, terus ayat ini muncul lagi yang saya sudah tanya berapa waktu yang lalu. Kenapa begini? 127 kitab Mazmur. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, anak panah itu seruncing apa, setajam apa, selurus apa. Kalau nggak punya pembidik, mereka bisa berfungsi tidak? Nggak bisa. Nah, siapa pembidik mereka? Siapa pahlawan mereka? Ya orang tuanya. Betul tidak? Siapa lagi kalau bukan orang tuanya? Nah, itu bicara setiap orang tua harus tahu destiny, sasaran masing-masing anak panahnya itu kemana. Nah, sasaran destiny anak panah itu harus tanya pada yang punya. Kan Tuhan bukan? Mereka kan cuma dititipkan ke kita. Nah, celakanya di sini. Ketika orang hanya taunya beranak-beranak saja. Maaf saya pakai kata kasar. Tapi orang tua yang harus menjadi pahlawan tidak pernah tahu kemana bidikan anak-anak ini. Akhirnya anak panah itu tergeletak, tercecer, nggak diurus. Nah, setan yang berjalan keliling itu nemukan senjata-senjata yang tak terpakai ini karena pahlawannya pada teler, ngerti istilah itu? Setan ambil. Mereka yang bidikkan. Nah, bidikan pertama pasti cari mana bapaknya anak panah ini. Maka anak panah itu melukai orang tuanya sendiri. Saya kaget dapat pewahyuan itu. Di situ saya gabungkan dengan memuridkan tadi. Saudara, sejak itu
saya berkeputusan. Apapun yang terjadi pada hidup setiap anak,